Kenalkan, nama saya Rahma Aulia dari kelas TI 24C dengan NIM 20240040400103. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang implementasi KD3 di dalam game 2 dimensi menggunakan Python dan juga Pygame yang kami beri judul Stalker Squad. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Rahma Aulia, dan kedua teman saya yaitu Syifa Nurul Afifah dan juga Muhammad Rifki Intiawan. Game ini kami buat untuk menunjukkan bagaimana struktur data KD3 ini bisa dipakai untuk mengoptimalkan pencarian musuh terdekat dalam sebuah game, sehingga pergerakan AI musuh ini menjadi lebih efisien dan juga responsif. Kita masuk ke bagian latar belakang, yang dimana dalam game 2 dimensi ini sangat penting bagi musuh untuk bisa mendeteksi objek terdekat, misalnya posisi pemain. Tapi masalahnya pencarian objek terdekat itu biasanya dilakukan dengan cara brute force, yaitu cara brute force ini mengecek semua musuh satu persatu. Cara ini sangat membebani performa komputer, apalagi kalau jumlah musuhnya itu banyak. Karena itu, kami menggunakan struktur data KD3. Dengan struktur ini, pencarian objek terdekat itu bisa dilakukan jauh lebih cepat karena ruang dibagi berdasarkan posisi objek. Jadi, AI musuh ini tetap bisa merespon dengan cepat dan performa game juga tetap stabil, meskipun banyak objek di layarnya. Lanjut, kita masuk ke bagian penjelasan tentang KD3. KD3 ini atau disebut juga k-dimensional adalah struktur data berbentuk pohon biner, yang dimana si struktur ini dipakai untuk menyimpan, mencari data berdasarkan posisi dalam ruang berdimensi. Karena game kami itu berbasis 2 dimensi, maka ruang yang digunakan adalah sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi semua musuh akan disimpan berdasarkan koordinat posisi mereka. Lalu saat dicari, bisa diketahui mana musuh yang paling dekat dengan pemain. Lanjut, KD3 menyimpan posisi objek, misalnya musuh dalam struktur pohon biner. Pohon ini membagi ruang secara bertahap, yaitu level pertama berdasarkan sumbu X, lalu level berikutnya berdasarkan sumbu Y, dan begitu seterusnya secara bergantian. Saat mencari musuh terdekat, si algoritma ini akan menelusuri cabang yang paling dekat dengan posisi player terlebih dahulu. Cabang lain hanya akan diperiksa jika masih memungkinkan berisi musuh yang lebih dekat. Ini disebut dengan backtracking. Kemudian, cabang-cabang yang sudah pasti tidak relevan akan dipangkas atau diabaikan. Teknik ini disebut juga dengan pruning. Dengan cara inilah, pencarian itu bisa dilakukan lebih efisien dibandingkan brute force. Selanjutnya, saya, Syifa Nurul Afifah, akan menjelaskan bagaimana algoritma KD3 digunakan untuk mencari musuh terdekat dan bagaimana algoritma ini diintegrasikan langsung ke dalam game ini. Langsung saja, yang pertama, struktur data dan konstruksi pohon. Di sini terdapat baris kode kelas KD node. Kelas ini digunakan sebagai struktur dasar pohon. Setiap node akan menyimpan satu musuh beserta informasi pembagi ruang. Selanjutnya, ada dev init untuk menerima 4 parameter, yaitu self point untuk menyimpan koordinat asli musuh, self axis sebagai penentu sumbu pembelahan, di mana jika aksisnya sama dengan 0, maka pembagian dilakukan secara vertikal, kiri dan kanan berdasarkan sumbu X, dan jika aksisnya sama dengan 1, maka pembagian dilakukan secara horizontal, atas dan bawah berdasarkan sumbu Y. Lalu ada self left dan right, yaitu bentuk menyimpan cabang kiri dan kanan pohon yang membagi ruang layar menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil. Nah, setelah strukturnya siap, langkah selanjutnya adalah membangun pohonnya menggunakan fungsi build KD3. Nah, pada level pertama, depth sama dengan 0. Fungsi akan menggunakan sumbu X sebagai acuan. Data musuh diurutkan dari posisi paling kiri ke paling kanan. Kemudian diambil satu musuh di titik tengah sebagai akar pohon. Proses ini membagi layar menjadi 2 wilayah, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, pada level berikutnya, depth sama dengan 1. Sumbu pembelahan berpindah ke sumbu Y. Nah, untuk kelompok musuh di sisi kiri, data akan diurutkan dari atas ke bawah, lalu kembali diambil nilai tengahnya, sehingga wilayah tersebut terbagi menjadi bagian atas dan bawah. Proses yang sama juga diterapkan pada kelompok musuh di sisi kanan. Nah, secara teknisnya, proses ini dijalankan oleh baris kode berikut.
Aksis sama dengan depth modulus 2 untuk memastikan sumbu pembelahan selalu bergantian antara X dan Y di setiap level. Selanjutnya, point sort untuk mengurutkan data berdasarkan sumbu yang aktif. Sedangkan mid itu untuk menentukan titik tengah atau median sebagai pembagi ruang. Nah, fungsi kemudian memanggil dirinya sendiri secara rekursif melalui return KD_node untuk membangun cabang kiri dan kanan, hingga seluruh musuh terorganisir ke dalam struktur KD tree. Nah, setelah struktur KD tree terbentuk, langkah selanjutnya adalah menggunakan algoritma pencarian untuk menemukan musuh terdekat dengan posisi player. Algoritma pencarian ini bekerja melalui 3 tahapan. Nah, tahap pertama adalah menelusuri pohon dari akar ke daun. Algoritma masuk ke dalam pohon untuk mempersempit wilayah pencarian secara cepat. Lalu tahap kedua adalah memilih jalur yang paling menjanjikan. Algoritma akan memprioritaskan pengecekan pada cabang yang searah dengan posisi player, sehingga pencarian difokuskan pada area yang paling relevan. Lalu tahap terakhir adalah proses backtracking dan pruning. Cabang lain hanya akan diperiksa jika jarak pencarian berpotensi memotong batas wilayah pembagian. Jika tidak relevan, cabang tersebut akan dipangkas sehingga proses pencarian jadi jauh lebih efisien. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu bagaimana seluruh logika KD tree diintegrasikan ke dalam siklus utama permainan atau game loop. Nah, yang pertama kita lihat pada blok kode di pojok kiri atas yang berfungsi mengirimkan data ke struktur pohon dengan baris kode if enemies untuk memastikan bahwa data musuh tersedia atau tidak kosong. Selanjutnya ada tree root, itu fungsi ini membangun KD tree menggunakan salinan data musuh. Nah, penggunaan copy di sini agar bertujuan agar data asli tetap aman dan urutannya tidak berubah, meskipun pohon dibangun secara rekursif. Dengan demikian, struktur data asli tetap terjaga, sementara pohon dibangun secara independen. Nah, setelah pohon terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi musuh terdekat yang ditemukan oleh KD tree. Nah, di sini terdapat baris kode if nearest result yang digunakan untuk memastikan bahwa hasil pencarian tersedia. Kemudian ada nearest point, baris ini mengambil objek musuh terdekat hasil pencarian. Lalu for enemy in enemies, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk mencocokkan referensi objek. Objek yang dikembalikan oleh KD tree merupakan referensi asli ke objek dalam list, bukan salinan data. Dengan membandingkan referensi memori, kita dapat memastikan musuh yang dipilih benar-benar objek yang sama di dalam daftar musuh utama. Selanjutnya, pada bagian kanan atas diterapkan logika pergerakan musuh menuju player. Musuh digerakkan pada sumbu X dan Y sebesar 3% dari jarak total menuju player di setiap frame. Pendekatan ini menghasilkan pergerakan yang halus dan bertahap karena kecepatan musuh menyesuaikan dengan jarak yang tersisa menuju player. Hal yang terakhir, blok kode di kanan bawah yang berfungsi untuk memberikan umpan balik visual kepada pemain dengan menggunakan baris kode is chaser yang digunakan untuk menentukan apakah suatu musuh merupakan target terdekat yang sedang dipilih oleh algoritma. Lalu terdapat baris color yang mengatur warna musuh, di mana jika musuh terdekat itu akan diberi warna merah, sedangkan musuh lainnya ditampilkan dengan warna yang lebih netral. Kemudian ada radius yang digunakan untuk mengatur ukuran musuh. Musuh yang terdeteksi sebagai target terdekat diberi radius yang lebih besar, yaitu 10, sedangkan musuh lainnya menggunakan radius 8. Selanjutnya, Pygame Draw Circle yang digunakan untuk menggambar musuh dalam bentuk lingkaran ke layar pada setiap frame, sehingga perubahan target dapat diamati secara langsung dan konsisten. Demikian penjelasan mengenai integrasi KD tree ke dalam game loop. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan visualisasi dari game Stalker Squad yang telah kita buat. Jadi, dalam game ini terdapat banyak titik yang tersebar di layar secara acak, di mana kita sebagai player menggerakkan titik yang warna hijau untuk menghindari titik-titik lain. Di sini, kita akan dikejar oleh titik terdekat yang ditandai dengan warna merah, tepat 3 detik setelah game dimulai. Pengejaran akan berubah seiring waktu sesuai dengan titik terdekat dari posisi kita saat ini. Selama melakukan pergerakan, tugas kita adalah menghindari kejaran sampai mendapatkan skor setinggi mungkin. Jika kita tertangkap, maka game over, dan game bisa di-restart dengan menggunakan tombol R. Jadi, seperti itulah mekanik dari game ini, yang dimana menginspirasi asal-usul dari namanya tersendiri, yaitu Stalker Squad, di mana kita harus secara konstan kabur dari kejaran para stalker terdekat yang mengejar kita. Memang terdengar cukup aneh, tapi begitulah mekaniknya. Lalu, algoritma KD tree digunakan dalam game ini itu
pada apanya sih? Jadi game ini menggunakan KD3 untuk mendeteksi titik terdekat yang ada kita dalam posisi setelah kita bergerak. Sistem KD3 di sini bekerja dengan cara mengorganisir area pemain yang luas menjadi serangkaian wilayah kecil yang tertata rapi. Sistem ini menarik garis pemisah secara bergantian, garis vertikal dan garis horizontal. Lalu garis vertikal lagi sehingga setiap musuh akhirnya memiliki kotak tersendiri untuk wilayahnya masing-masing. Saat mencari musuh terdekat, sistem langsung mengecek wilayah tempat pemain berdiri untuk menemukan kandidat utama sebagai titik terdekat. Setelah itu, sistem melakukan backtracking, memastikan apakah lingkaran jarak kandidat tersebut menembus tembok wilayah tetangga. Jika menembus, maka ia akan mengecek wilayah sebelah. Jika tidak, pencarian selesai. Pencarian ini terus-menerus selama kita bergerak dan selama kita memainkan permainannya sehingga game over. Mungkin untuk penjelasan mekanik dan algoritma dalam game KD3 Stalker Squad ini cukup sekian. Selanjutnya lanjut ke kesimpulan. KD3 membantu membagi posisi musuh di layar menjadi wilayah-wilayah kecil, sehingga komputer dapat menemukan musuh terdekat dengan cepat tanpa harus mengecek satu persatu. Algoritma ini memilih musuh yang paling dekat dengan player menggunakan strategi cerdas dan memangkas jalur yang tidak perlu, membuat pencarian lebih efisien. Hasilnya dalam game musuh terdekat bisa langsung bergerak mendekati player secara halus. Sementara musuh lain tetap diam dan semua perubahan ini terlihat jelas menggunakan visualisasi real-time di layar dalam bentuk game tersebut. Dengan begitu, KD3 menghubungkan logika AI dengan aksi nyata dalam permainan Stalker Squad ini. Baik, cukup sekian dalam pemaparan presentasi kelompok kami tentang penggunaan KD3 dalam implementasi game kami yaitu Stalker Squad. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.